Oke. Bapa, kami datang kepadamu hari ini, Bapa, terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk belajar mengenai firman-Mu, karena kami percaya ketika belajar firman-Mu, kami akan mendapat pembaruan, pemahaman, dan pengertian yang benar, sehingga kami bisa dimenangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Dan aku lepaskan berkat-Mu kepada semua yang mendengarkan, sehingga mereka bisa mendapat manfaat dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semua. Materi hari ini kebetulan mirip juga dengan materi yang akan dibawakan di setiap Selasa. Jadi kalau setiap Selasa di bulan ini Februari materinya adalah doktrin atau eh, pondasi kesembuhan. Nah, kebetulan materinya mirip nih. Jadi hampir materinya mirip dan kebetulan nanti hari Selasa malam jam 7 saya yang akan sharing firman besok jam Selasa dan kemudian minggu depannya ada Dokter Tami yang akan sharing dia dari Caris level 1 kalau nggak salah CJ1 seingat saya kalau nggak salah Dokter Tami akan sharing tentang hari Selasa juga sharing untuk kesembuhan kemudian di Selasa depannya Agatha akan sharing mengenai kisah para rasul perjalanan kisah para rasul nerusin lagi mungkin dia udah masuk di kisah para rasul dari 16 kali ya. Enggak, 17 mungkin 17 dia akan masuk dari 17 dan 18 mungkin. Dan kemudian abis itu di minggu akhir yang sharing nanti ada orang dari level 1 kalau nggak salah level 1 apa dari CJ1 atau angkatan pertama yaitu Pak Yuliadi dan dua-duanya ini adalah sering banget membawakan materi tentang kesembuhan dan bahkan dia bikin seminarnya, ada seminar tentang kesembuhan dan sebagainya. Jadi di bulan ini kita cukup banyak pembelajaran tentang kesembuhan sehingga yang menghadapi challenge atau tantangan dalam kesembuhan semoga dipulihkan dan ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka masing-masing ya. Oke, kita mulai dulu. Materi yang pertama adalah berkaitan dengan kesembuhan termasuk dalam penebusan ya. Sebentar dulu ya. Saya agak bingung soalnya baru kali ini Zoom rupanya sekarang bisa lewat web jadi agak bingung. Wow, ini mirip banget dengan Microsoft Teams ini. Sebentar ya, biar saya juga nggak kebingungan. Oke. Kelihatan ya? Iya. Oh bener, ini mirip banget dengan Microsoft Teams ini. Nah, kesembuhan termasuk dalam penebusan. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa hanya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah itu cuma hanya satu paket tentang penebusan aja? Tidak. Penebusan itu termasuk di dalamnya ada kesenangan, ada kesembuhan, kesehatan, kegembiraan, wealth dan sebagainya. Jadi semua hal-hal itu ditebus semua oleh Yesus. Jadi yang ditebus semua hal bukan hanya satu hal saja. Gitu itu yang kita jadi pegangan. Jadi kita baca dulu di Matius 8 ayat 14 sampai 16. Kita baca dulu. Sebentar ya teman-teman ya. Saya juga lagi ini gimana cara masuknya entire screen. Oke, coba bisa. Iya. Nah, oke ya. Jadi tadi di Matius 8 14 16. Matius 8 14 16. Nah, kita baca ya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyap demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang makan, dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita penyakit. Nah, dari firman ini kita belajar satu hal bahwa kesembuhan ya, kesembuhan itu juga merupakan bagian dari keselamatan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan enggak kok,
kesembuhan itu tidak terjadi tergantung maunya Tuhan, tidak. Di dalam firman-Nya jelas banget bahwa Tuhan mau kita semua sehat, Tuhan mau kita semua yang sakit dan sebagainya sembuh. Nah, bahkan yang paling menarik gitu ya, bahwa bukan hanya sekedar ditebus, karena orang berasumsi menjadi pengikut Yesus itu cuma sekedar ditebus saja gitu ya. Ditebus dan setelah ditebus ya sudah selesai. Itu banyak banget yang makanya kenapa asumsi mereka menjadi kurang tepat ya. Jadi sudah selesai ditebus ya udah. Jadi mereka tidak lebih dan tidak kurang berkaitan hal itu. Nah, ini yang mesti kita gambarkan bahwa eh, bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu harus kejadian ya, harus terjadi. Bahkan yang paling menarik saya juga baru mengerti bahwa sebenarnya para ahli Taurat itu sebenarnya mereka membunuh para nabi. Jadi gitu ya, saya juga baru tahu gitu ya. Jadi Nabi Yeremia itu pun juga dibunuh gitu oleh para ahli kitab. Jadi seorang nabi pun yang mengajar itu dianggap sebagai sebuah apa ya, so tahu gitu ya, dianggap so tahu dan maka bisa aja dibunuh. Jadi nggak aneh ya kalau bahwa Yesus ketika menyebarkan Injil pun Yesus pun juga digituin gitu loh. Karena kebiasaan mereka adalah memang mau ngebunuh. Makanya kenapa kalau kita baca perumpamaan Yesus tentang ada tuan tanah yang mengirimkan eh, anak buahnya gitu ya, mengirimkan anak buahnya untuk meminta meminta uang yang menggarap tanah, itu sebenarnya menggambarkan bahwa Allah Bapa tuh udah kirim para nabinya dan nabinya pun dibunuh gitu. Bahkan sampai Tuan Tamang ngirim anaknya pun kemudian dibunuh juga. Nah, ini juga cerita yang sama jadinya gitu ya. Jadi kalau pada saat kita menyebar Injil, kemungkinan-kemungkinan bahwa akan terjadi apa namanya? Penganiayaan itu pasti akan ada dan mungkin bisa jadi kita alami ya. Walaupun mau pakai payung hukum, tetap aja itu bisa terjadi. Kita juga tahu di Indonesia sama seperti itu. Makanya ketika kita mau menginjil pun, ya kita harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus sekali ya dalam perjalanan kita. Kalau enggak akan menjadi challenge yang sangat luar biasa ya. Nah, ya bukan berarti kalau kita sudah mengandalkan Roh Kudus juga nggak akan ada challenge, pasti ada challenge. Nah, yang menariknya lagi kesembuhan tadi kalau kita baca ya di Yesaya 53. Nah, kita baca dulu Yesaya 53. Sebentar saya ini dulu buka nih Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Sebentar ya. Yesaya. Oke. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Nah, ini menarik ya kalau kita baca dari ayat 1 aja. Biar bisa clear ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan ia sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nah, ini menarik. Jadi Andre Womack pernah memberi satu buah statement bahwa film The Passion of the Christ itu sebenarnya belum mencerminkan Yesus banget gitu ya. Kenapa? Ini menurut dia asumsi menurut dia Andre Womack berdasarkan dari Yesaya 53 bahwa Yesus itu tidak tampan. Kalau di Passion of the Christ itu tampan sekali gitu ya. Yang kedua, bahwa orang pun tuh tidak tertarik sama Yesus gitu ya. Jadi dia wajahnya tidak ganteng, nggak kayak Daud gitu, mukanya ganteng gitu ya. Atau kayak Saul badannya tinggi besar dan sebagainya. Enggak. Jadi sehingga karena dia tidak ganteng, otomatis itu pun membuat banyak eh, wanita pun tidak tertarik sama Yesus dalam konteks hubungan ya. Mereka tidak tertarik. Itu udah clear banget dari awal gitu loh. Nah, kita lanjut ya. Jadi bahkan katanya pada saat terjadi pembantaian atau pada saat Yesus dicambuk dan sebagainya, itu pun mukanya Yesus masih bisa kita lihat dengan jelas. Karena kalau mama di dalam Yesaya harusnya sudah tidak kelihatan. Mukanya benar-benar jadi yang kita lihat di Passion of the Christ aja udah serem, sebenarnya bisa jadi itu jauh lebih serem pada kenyataan yang kita lihat gitu ya. Karena di dalam kitab ini benar-benar dijelasin banget. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Oke. Nah,
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, ini menarik ya. Jadi waktu Yesus dicambuk dan sebagainya, Yesus itu dihindari orang. Jadi orang tuh meludah ke tanah gitu ya karena dia nggak mau memandang Yesus dan sebagainya. Yesus dianggap ya dianggap seseorang yang berdosa dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada saat sebelum naik di atas kayu salib gitu ya. Kemudian lanjut, tetapi sesungguhnya, nah ini menarik, penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi dari kalimat ini kita clear banget bahwa penyakit kita yang sudah sekarang kita punya itu sudah ditanggung oleh Yesus. Penyakitnya ditanggung, kesengsaraan kita itu dipikul oleh Yesus. Jadi kalau mama kita sampai hari ini masih ngerasa, kok hidup gue sengsara banget ya, hidup gue menderita sekali ya. Enggak, semua penderitaan itu sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi kesengsaraan kehidupan dunia, kalau kita paham tentang firman, kita bisa memperkatakan firman tersebut untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi nggak boleh, ya jangan sampai kita sendiri tidak mau memperkatakannya. Nah, berikut ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena akan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Artinya harusnya dosa-dosa kita yang ditanggung oleh kita harusnya, tetapi diterima oleh Yesus. Nah, dalam kalimat ini di ayat 5, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini kalau kita lihat, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh, ini adalah present tense, yang artinya sudah sembuh. Bahkan gitu ya, di dalam Petrus pun juga dia mengatakan sama gitu ya. Jadi kita harus sadar dulu bahwa kita bukan sembuh, tapi kita sudah menjadi sembuh. Nah, jadi kalau ketika kita memandang salib Yesus dan memperkatakan dengan bilur-bilurnya, kita sembuh gitu ya, kita sudah sembuh, ya kita benar-benar sembuh. Kita harus bayangin bahwa itu benar-benar sudah terjadi dalam kita. Jadi pada saat keselamatan itu bukan hanya sekedar keselamatan, tetapi keselamatan juga termasuk penyakit kita sudah ditebus. Jadi kita lihat tuh tadi ya, bahwa penyakit sudah ditebus, keselamatan juga ditebus, kesengsaraan kita juga udah ditebus. Nah, itu udah ditebus semua tuh oleh Yesus. Nah ya, jadi bukan hanya sekedar keselamatan aja gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi, kita baca lagi lanjutannya. Ya. Kita buka Matius 8 ayat 17. Matius 8 ayat 17. Kita buka dulu. Matius 8 ayat 17. Iya. Hal ini, ya saya baca dari ayat 16 ya. Menjelang malam dibawalah pada Yesus banyak orang kerasukan setan dan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Perhatikan baik-baik. Kelemahan dan penyakit. Jadi bukan sekedar penebusan aja, bukan sekedar bahwa kita sudah diampuni dosa kita, tetapi juga termasuk kesehatan kita, juga penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi dari sini kita belajar bahwa bukan hanya sekedar ditebus, tapi benar-benar kita sudah diselamatkan, termasuk berkaitan dengan kesembuhan. Itu merupakan jadi satu paket. Jadi banyak pengajaran-pengajaran per hari ini di gereja berasumsi itu cuma sekedar bahwa kita diselamatkan. Bahkan di 1 Petrus 2 ayat 24, ayatnya mengatakan ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Dengan bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Jadi dari sini kita udah jelas ya bahwa kita sudah sembuh dan sudah disembuhkan. Jadi nggak ada lagi ya ada penyakit-penyakit yang harus kita tanggung. Tapi coach pada saat gue sakit gimana? Apa yang harus kulakukan? Apa sikap kita yang harus kita lakukan? Harus merenungkan firman dengan bilur-bilurnya aku telah sembuh.
Bahkan saya sering sekali bahkan membayangkan Yesus di kayu salib, saya ngelihat darah-darahnya, saya ngeliatin, kulit-kulitnya yang terkelupas dan sebagainya, itu yang saya bayang dan saya percaya bahwa penyakit saya pun sudah ditaruh di tubuh Yesus. Nah, itulah yang membuat kenapa akhirnya terjadi perubahan dalam kehidupan saya, karena saya menaruh penyakit saya ke tubuh Yesus. Karena memang penyakit saya sudah ditebus. Jadi saya akan mengatakan, kalau ada sesuatu yang membuat saya sakit, saya mengatakan, "Dalam nama Yesus Kristus segala penyakit saya tolak dalam nama Yesus Kristus." Karena saya sudah diberikan kesembuhan. Itu mental yang harus kita miliki, mental kemenangan yang harus kita miliki. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian bahkan, nah ini menarik ya, keselamatan dalam bahasa Yunani adalah sozo, jadi S-O-Z-O. Yang termasuk di dalamnya adalah kesembuhan. Dan sozo itu ada 100 kali tertulis dalam perjanjian baru. Jadi kalau ada yang bilang kesembuhan itu belum ditanggung, enggak, kesembuhan itu udah include di dalam zozo itu. Dan ada 100 kata zozo dalam perjanjian baru. Jadi apalagi yang kita harus lakukan? Kesembuhan itu udah milik kita. Itu memang yang Tuhan mau, ya. Kita lanjutkan lagi. Di Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Kita buka dulu Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil kepada para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Per hari ini, banyak orang yang di gereja tidak dilakukan peminyakan ya. Memang kalau di Katolik ada dilakukan, tetapi Katolik itu biasanya peminyakan lebih mendekati kalau orangnya sudah mau menjelang ajal, biasanya kayak gitu tuh. Jadi memang idealnya sebenarnya udah tahu nih Yakobus sendiri sebagai adiknya Yesus dia mengatakan kalau ayat 13, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seseorang di antara kamu sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, menyelamatkan orang sakit itu. Di beberapa hal ada yang mengatakan menyelamatkan orang sakit itu artinya pada saat dia mati nanti, dia akan baik-baik aja gitu ya. Nah, padahal enggak, menyelamatkan itu bisa artinya juga menyembuhkan loh. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh loh, ya. Bukan supaya kamu mati gitu loh. Memang ada orang ngomong, "Oh iya kalau udah mati dia sembuh juga." Iya benar, kalau udah mati dia sembuh. Tapi di sini kalimatnya adalah didoakan supaya dia sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, kan gitu ya. Jadi dalam konteks ini dia selamat. Jadi bukan hanya dia selamat masuk surga, tetapi dia juga disembuhkan. Jadi konteksnya bukan hanya didoakan menjelang dia mau mati gitu loh. Nah itu dulu yang kasih gambarannya. Kebanyakan dari kita, kebanyakan adalah pada saat didoakan memikirnya, waduh nanti kalau orangnya udah mau mati maka dia perlu dikasih peminyakan. Tidak begitu ya, konteksnya adalah Yakobus minta kalau orang sakit dibawa ke penatua, bukan dibawa ke dokter dulu, bukan dibawa ke tabib, tapi didoakan. Karena supaya kenapa dikasih minyak? Minyak adalah lambang Roh Kudus. Saya ulangi lagi, minyak adalah lambang Roh Kudus. Jadi kalau dia dikasih minyak, maka ya otomatis dia dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau dia dibimbing oleh Roh Kudus artinya maka dia dituntun perjalanannya. Apakah nanti mau berobatnya dengan cara apa dan sebagainya, itu akan dituntun oleh Roh Kudus. Itu dulu yang kita pegang, ya. Jadi makanya kenapa banyak dari gereja-gereja yang kelihatannya pengajarannya belum tepat 100% seperti itu. Padahal Yakobus clear banget. Dan kita tahu Yakobus adalah adiknya Yesus. Itu dulu yang kita pegang, ya. Jadi makanya artinya memang Yesus berharap semua ada kesembuhan, jangan sampai nggak ada kesembuhan. Itu yang diharapkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi Allah tidak merancang sakit, Allah ingin kita sehat dan sembuh. Jadi bahkan kita lihat ya di Matius 10 ayat 7 sampai 8 kita baca dulu. Matius 10, Matius 10 ayat 7 sampai 8 ya. Kita baca dari ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus
Dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma." Ini tugas yang disuruh Yesus kepada murid-muridnya, dan kita juga murid-muridnya. Dan kita harus juga mau bahwa kesembuhan itu bagian dari kerajaan surga. Jadi di sini nggak ada tulisan bahwa gitu ya. Kalau ayat 8 misalkan ya, sembuhkan orang sakit yang tidak berdosa. Kan nggak gitu, disuruh sembuhkan semua. Jadi jangan dikaitkan antara orang sakit dengan dosa. Nanti hari Selasa besok malam, saya akan sharingkan lebih jelas gitu ya. Karena kebetulan di bagian itu ada ngebahas tentang kenapa bisa sakit dan sebagainya gitu ya. Jadi saya mau kasih gambaran dulu, kesembuhan adalah bagian dari kita. Kita punya hak untuk sembuh. Kita punya hak untuk kita dibersihkan, diusir dari setan dan sebagainya. Jadi kita bisa hidup merdeka. Itu dulu yang kita pegang. Jadi jangan sampai kita diracuni oleh setan bahwa enggak, kamu nggak bisa sembuh. Kamu harus mati dan sebagainya. Enggak gitu ya. Ini yang harus kita pegang dan ini yang harus kita percaya gitu ya. Nah, kemudian sebentar. Ayat yang terakhir adalah Markus 16 ayat 15 sampai 18. Markus 16. Kita buka dulu Markus 16. Markus 16. Nah, ini menarik nih. Ayat 15 sampai 16. Kita baca ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Yesus yang ngomong ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nah, ingat ya, kita orang percaya. Jadi dibilang ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, pakai nama Yesus. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, bahasa roh. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yang artinya kalau kita bersaksi dan kita lagi penginjilan ke daerah, nggak ada yang aneh, mungkin bisa aja ada orang yang akan meracuni kita dan sebagainya. Bahkan kita tahu bahwa dalam Kisah Para Rasul, Paulus digigit ular beberapa kali dan tidak mati, gitu ya. Jadi jangan coba-coba juga kita digigit sengaja ya. Ini dalam konteks adalah kita menginjil ya. Konteksnya lagi menginjil nih. Lagi evangelisasi ya. Maka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ingat, kalau kita mendoakan orang, tujuannya adalah evangelisasi. Ketika kita mendoakan orang, orang lain bisa terjadi proses kesembuhan. Maka orang lain kalau itu sembuh, apa yang terjadi? Maka orang itu akan percaya dengan Yesus. Itu tujuannya. Jadi kita clear dulu dari awal. Jadi bahwa Yesus mau semua orang sehat. Yesus mau semua orang sembuh, tidak dipilih-pilih. Ada yang berasumsi, oh sakit itu karena mungkin karena dosanya banyak gitu kan. Oh mungkin karena kamu belum melakukan perpuluhan, oh mungkin kamu tidak memberikan persembahan dan sebagainya, atau hidupmu salah dan sebagainya. Jangan dipercaya itu dulu, atau ada yang bilang kutuk keturunan. Aduh, kutuk keturunan itu di Galatia 3 itu sudah dihapuskan gitu. Waktu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kutuk keturunan udah tidak terjadi gitu loh. Nah, ini yang banyak banget yang kita tidak tahu, makanya kenapa kita perlu disadarkan, dipahami, supaya kita hidupnya jadi selamat. Nah, topik yang ini saya stop dulu, nanti kita lanjut ke topik yang ke-8. Saya stop dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke yang ke-8. Hambatan dalam memperoleh kesembuhan. Ini menarik ya. Banyak orang yang kayaknya sulit banget mengalami kesembuhan ya. Kayaknya ada aja tantangannya. Kenapa ya kalau sakit nggak bisa sembuh? Kenapa ya nggak bisa berhasil dan sebagainya? Kalau saya melihatnya banyak hal yang sebenarnya saya sendiri pun sadar. Saya pun baru kuat itu setelah tahun ketiga ya. Jadi tahun ketiga iman saya baru tumbuh yang luar biasa. Karena saya tipe yang sangat logika dulu. Jadi semua saya logikakan dulu. Saya pelajarin lebih dalam, baru saya mengerti tentang firman ya. Semakin saya baca firman,
semakin saya mengerti bahwa kesembuhan itu memang bagian dari keselamatan. Itu dulu yang saya pegang ya. Nah, jadi kalau Allah ingin kita sembuh, tapi kenapa banyak yang nggak bisa disembuhkan? Salah satunya penyebabnya adalah sikap ketidaktahuan atas pengetahuan itu. Jadi di Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Saya kasih gambaran. Ada orang yang mengatakan sakit itu karena kamu berdosa. Sakit itu karena kamu kena kutuk keturunan. Ya. Pertanyaan menarik bahkan tadi saya tadi pagi apa tadi malam saya membaca ada satu dokter yang mengatakan kutuk keturunan itu sebenarnya bukan hanya sekedar kutuk keturunan, tetapi gaya hidup orang tuamu itu kamu anut, yang ternyata penyakitnya jadi sama. Saya juga baru ngerti gitu ya, baru ngerti papa mama saya dua-duanya meninggal karena penyakit kanker liver. Kanker liver ya, cuman bedanya mama saya meninggalnya udah umurnya udah lanjut. Kalau papa saya umurnya waktu itu saya masih SMP kelas 3. Dan beberapa 2-3 tahun yang lalu, ada satu orang murid saya yang belajar sama saya juga, bukan murid di sini ya, murid dalam arti kalau murid itu kan karena saya sebagai trainer berarti saya yang mengajar ya. Badannya kecil sih orangnya. Dia meninggal fatty liver. Matinya fatty liver. Saya tuh nggak bisa ngerti gitu. Kok bisa kena fatty liver gitu ya? Gimana ceritanya kena fatty liver? Setelah saya belajar tentang kesehatan, saya belajar tentang semua hal tentang kesehatan, ternyata saya menemukan hal menarik. Ya, jadi di tubuh manusia itu ada yang namanya visceral fat. Ya, tubuh manusia itu ada visceral fat. Visceral fat itu artinya ada fat atau lemak yang menyelimuti organ tubuh. Ya, jadi organ tubuh diselimutin dengan lemak dan sebagainya, maka orang tersebut bisa kena fatty liver. Dan bahkan baru sadar, saya baru tahu bahwa biasanya orang fatty liver itu karena punya kebiasaan tidur yang buruk. Makanya kenapa orang itu bisa kena fatty liver gitu ya gambarannya. Nah, jadi pertanyaan menarik, orang-orangnya seperti apa yang bisa kena penyakit itu? Jadi satu yang pertama, kalau kita hidupnya stres, maka lemak tubuh itu tidak akan mudah hilang. Khususnya lemak tubuh di bagian area di bawah pusar. Lemak tubuhnya akan sangat besar. Kenapa? Rupanya menariknya tubuh manusia, kalau kita dalam kondisi stres, ini menarik ya. Kalau manusia dalam kondisi tubuh stres, itu manusia akan mempertahankan hidupnya dengan menahan lemak-lemak yang kita makan. Jadi lemaknya bukan dibakar sama dia, tapi dipertahankan. Jadi makanya kalau di kondisi stres, dia asumsikan kita dalam kondisi bahaya, maka tubuh kita akan menyimpan lemak. Kenapa? Saya membuktikan sendiri di tubuh saya olahraganya cukup keras. Saya olahraganya dulu seminggu bisa 5 kali. Selama setahun saya sampai detak jantung saya nggak karu-karuan gitu kan. Puji Tuhan saya dapat hikmat gitu ya. Untuk berolahraganya nggak segila itu gitu. Saya rubah olahraga saya, cara olahraganya saya ubah. Ternyata malah detak jantung saya sekarang normal, semua normal, everything fine, saya sehat gitu ya. Karena saya menemukan bahwa semakin saya berolahraga, semakin gila-gilaan, semakin stres saya. Semakin stres saya, lemak tidak turun. Bahkan saya makan, saya udah pesan catering. Saya pesan catering kesehatan. Dan itu harusnya secara teori, saya turun lemaknya. Nggak mungkin nggak turun. Kebutuhan kalori saya per hari, kalau saya olahraga itu 3.000 lebih. 3.000 lebih saya butuh. Kalau olahraga ya, kalau olahraga. Kalau saya nggak olahraga, itu kebutuhan normal saya adalah 2.500. Kalau saya tidur-tiduran aja, kebutuhan kalori saya adalah 2.000. Kok tidur-tidur doang ya, tidur doang, nggak ngapa-ngapain, malas-malasan, itu cuma 2.000. Lah, saya makan tuh cuma 1.500. Makan 1.500 kalori. Secara teori, berarti saya kekurangan kalori 500 tanpa saya olahraga. Tapi kenapa lemak saya nggak turun? Seakan-akan tubuh saya kalorinya adalah cuma 1.500. Saya menemukan kenapa penyebabnya stres. Stresnya di mana? Bukan hanya stres olahraga, termasuk tidur malam. Tidur kalau di atas jam 10,
ya, apalagi jam 11, 12, itu membuat tubuh stres dan dia akan menahan lemak supaya dia bisa hidup. Yang menariknya lagi, ya, pola hidup yang seperti itu ternyata membuat kita bisa kena penyakit-penyakit atau yang visceral fat tadi bisa menyelimuti organ tubuh dan akhirnya karena bisa jadi fatty liver. Karena kemarin saya punya yang tadi saya bilang ya, murid saya kok bisa kena fatty liver tapi badannya kurus. Saya menemukan karena ya tadi fatnya itulah karena dia juga tidur malam dan sebagainya. Jadi baru ngerti teori-teori dasarnya. Jadi bahkan saya sampai belajar gitu mengenai kesehatan. Maka Tuhan tuh nunjukin ke saya apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya, tubuh saya kalau saya mau jadi lebih sehat, nggak ada pilihan lain. Ya, kebetulan mama mertua saya kemarin tangannya mengalami bengkak, bengkak besar di sebelah kanan, bengkak besar. Dia penggemar makanan manis-manis, ya, dan badannya agak bongkok karena dia sering nunduk gitu ya. Jadi badannya agak bongkok. Dan istri saya berhikmat, kita doakan dan istri saya juga berhikmat, kita kirimkan dia untuk nge-gym, nge-gymnya orang tua. Umurnya sudah 70 lebih. Dan tahu apa yang terjadi? 2 minggu dia berolahraga. 2 minggu dia berolahraga. Tangannya udah bisa gerak normal. Udah bisa genggam. Padahal tadinya nggak bisa genggam. Bengkak besar. Ya, jadi makanya pertanyaan yang menarik adalah kenapa orang bisa sakit? Salah satunya karena jarang gerak. Itu yang menyebabkan kenapa tubuh kita bisa menjadi sakit. Jadi supaya kita lebih sehat, apa yang harus kita lakukan? Hidup kita harus berhikmat, ya, berhikmat supaya kita hidupnya juga lebih sehat. Gitu ya gambarannya ya. Nah, jadi saya mau ngajak pada Bapak Ibu, kita masuk jauh lebih dalam di materi ini ya. Jadi, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Kurang pengetahuan apa? Kutuk keturunan itu sudah dihapus. Eh, kita orang itu berdosa, katanya ada yang dibilang sakit itu karena dia mau menebus dosa. Enggak juga. Karena kalau mama kaitannya karena gitu, makanya pasti yang terjadi adalah banyak orang yang sama Yesus nggak disembuhkan karena dosanya banyak kan ya. Bahkan ada yang bilang gitu ya, bahwa ini kehendak Tuhan. Kalau ini kehendak Tuhan, sakitnya kehendak Tuhan, maka kalau Anda pergi ke dokter, berarti Anda melawan Tuhan. Jadi mendingan nggak usah ke dokter. Bener dong? Kalau mama penyakit itu kehendak Tuhan, kalau kita pergi ke dokter, ya berarti kita melawan kehendak Tuhan. Berarti semua dokter kita bisa bilang dia setan ya atau iblis gitu. Nggak bisa. Ya, jadi jangan salah salah paham ya. Para dokter itu adalah malaikat tanpa sayap. Para dokter itu adalah utusan Tuhan. Jadi kalau itu kehendak Tuhan sakit, maka kita nggak bisa berobat dan udah pasti nggak bisa sembuh. Nah itu dulu yang mesti dipikirin bahwa Tuhan itu menginginkan kesembuhan kita. Tuhan tidak menginginkan kita celaka. Tetapi umur akan tambah, iya. Dan pasti memang ada dalam kondisi-kondisi tertentu kayak dulu saya kaki kiri saya dan saya bisa jatuh sendiri tanpa diapa-apain jatuh sendiri. Sekarang saya lebih kuat, kesehatan saya jauh lebih baik. Gitu ya. Saya punya problem dengan leher saya, gara-garanya itu kurang ajar juga tuh leher. Leher itu gara-garanya cuman saya dengar orang gereja saya di komunitas gereja dia mengalami sakit leher. Karena dia mengalami sakit leher, ya, karena dia mengalami sakit leher, jadi saya kepikiran tentang leher itu gitu. Saya kepikiran tuh, aduh, leher gua nih kayaknya kena juga tuh, iblis kurang ajar tuh, bisik-bisikin ke saya tuh. Waduh, bener-bener tuh iblis tuh. Bilang ya, wah leher lu ini. Benar, saya sempat mengalami nggak enak, nggak nyaman gitu. Dan puji Tuhan semua itu sembuh semua secara normal. Bahu, saya mengalami sakit bahu. Apalagi kalau bawa tas, aduh sakit saya. Puji Tuhan, bahu saya udah sembuh total tanpa sakit. Kenapa ya tadi? Makanya dikasih tahu bahwa umat kita bisa binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi makanya kita harus belajar memahami tentang kesehatan, pahami tentang kesembuhan. Kita pahami tentang firman-Nya, ya. Jadi ada lagi ya penghambat lain adalah disangkanya kesembuhan itu yang dihambat adalah karena dosa. Kita lihat dulu Yohanes 9 ayat 1. Kita baca dulu. Benar nggak? Karena itu coba kita lihat.
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama kamu masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi, gambaran sini menunjukkan bahwa bukan masalah dosa. Ya, bukan karena dosa. Orang manusia pada umumnya kalau sakit dia berasumsi ini karena dosa. Belum tentu karena dosa. Bisa saja memang ya ada hal tertentu yang mungkin karena dunia sudah jatuh, karena dunia sudah jatuh, maka dengan gampang gitu ya. Kita bisa kena penyakit macam-macam dan sebagainya. Itu dulu yang dikasih gambaran ya. Jadi bukan karena dosa. Berikut ya, Yohanes 5 ayat 12 sampai 14 ya. Nah, ini menarik. Nah, Yohanes 5. Kalau di Yohanes 5 malah Yesus ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini menarik nih. Ya. Yohanes 5 ayat 12. Ya. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah orang banyak. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, kalau ini bisa jadi karena perbuatan dosa. Dosa apa? Di sini kita nggak tahu dosanya apa. Ada beberapa dugaan, kalau penyakitnya ini adalah angkat tilam dan berjalanlah, berarti orang ini bisa jadi dalam kondisi apa? Bisa saja dia stroke, ya kan? Kalau kita lihat kayak gini ya, bisa saja stroke atau apa. Nah, kalau mama orang ini stroke, berarti penyakitnya bisa jadi karena apa? Dibilang jangan berbuat dosa lagi. Bisa saja dosanya ini bukan karena dosa yang disengaja, mungkin dosa yang tidak disengaja. Seperti makan makanan berlebihan, itu masuk kategorinya sudah berdosa. Karena makan itu cuma hanya untuk hidup, bukan makan yang berlebih-lebihan. Atau perbuatan dosa apa yang dilakukan? Mungkin dia marah-marah yang sangat luar biasa, darahnya lagi tinggi karena pola hidupnya nggak benar, maka bisa saja dia kena penyakit. Makanya seperti itu. Makanya dibilang jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk ya. Jadi bahkan saya tahu banget gitu bahwa jadi kalau mama kita orangnya emosi yang terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan kita mati. Kita meledak gila-gilaan, itu juga bisa menyebabkan kematian karena jantung juga kaget gitu dapat kayak hal itu. Jadi dari gambaran ini kita tahu bahwa tidak melulu semua karena dosa. Tapi dalam konteks ini ada kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin juga karena pola hidup, pola pola hidupnya dia, pola hubungan dia masuk keluarganya, atau makannya dia nggak bener, atau mungkin dia pecandu apa, kita nggak tahu dalam konteks itu. Mungkin dia mabuk-mabukan juga, kita nggak tahu. Jadi artinya dia sudah melakukan dosa. Dosa apa kita nggak tahu. Tapi kita tahu dari situ ya. Jadi adalah ada sebuah tindakan yang akhirnya mengakibatkan dia menjadi berdosa. Itu kita pegang dulu ya. Ya, nanti yang makna saya bacakan nanti ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus rubah gaya hidup ya. Jadi gaya hidup itu bisa saja penyakit juga dari penyakit dari seksual, sama kita tahu kayak AIDS gitu kan, itu HIV itu kan dari narkoba atau seksual, bahkan penyakit apa lagi dulu tuh? Ada penyakit yang karena orang Afrika melakukan hubungan badan sama eh, apa namanya? Sama monyet ya, sama monyet. Nah, itu juga gitu kan. Ini penyimpangan-penyimpangan seksual gitu. Jadi penyakit itu karena kita sendiri berbuat dosa, udah tahu di dalam dalam kitab Taurat nggak, itu bagian yang kita tidak boleh lakukan, tapi kita ngelakuin dan sebagainya ya. Atau dia homoseksual dan sebagainya. Penyakit itu bisa macam-macam, makanya kayak gitu ya. Dan kita tahu di kisah para rasul, kisah 10 ayat 38, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Semua orang tanpa kecuali gitu ya. Tanpa kecuali semua disembuhkan. Di Roma 6 ayat 16 ya, tadi kalimatnya masih ingat, tadi saya sempat ngomong sama Bu Liberty, maka jangan sampai kita yang buka pintu pada iblis. Ya, kita baca ya, ini ayatnya ya. Roma 6 ayat 16 kita baca. Jadi jangan sampai kita sendiri yang membuka pintu gitu ya.
Makanya kenapa kalau marah kan nggak boleh sampai besok pagi kan, itu salah satunya. Bahkan saya baru tahu loh, makan dengan kondisi marah itu juga nggak bagus loh, ternyata buat kesehatan. Saya baru ngerti itu. Ya kalau kita marah-marah aja, makan-makan aja. Nah, padahal itu ternyata di digest tubuhnya nggak bagus, ya. Dan bahkan secara Alkitab ya, makan itu idealnya tuh sehari 2 kali. Ya kalau menurut Alkitab, itu adalah saya lupa jamnya, kalau nggak salah jam ketiga apa jam keenam dan di jam jam keenam dan jam ke-9, apa jam berapa saya lupa. Di jam yang itu artinya jam 9 pagi dan jam 3 terakhir makan, nggak boleh lebih. Itu kalau menurut, Alkitab ya, sempat sempat dibahasnya kayak gitu tuh. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu dalam kebenaran. Jadi kalau kita buka pintu, kita membiarkan iblis masuk ke dalam otak kita, berarti kita yang udah nyiapkan diri kita masuk dalam dosa. Jadi kalau penyakit itu masuk, ya salah sendiri, bukan Tuhan yang berkenak. Tuhan udah bilang, "Kamu dalam naunganku yang maha tinggi," gitu, dalam perlindunganku. Tapi kita yang keluar, kita yang buka pintu, "Ayo masuk iblis sama rame," kan gitu loh. Dengan kemarahan kita, kebencian kita, kesalahan kita dan sebagainya ya. Jadi makanya, tapi syukurlah kepada Allah dahulu, memang kamu dulu hamba dosa, tapi sekarang kamu adalah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah teruskan kepadamu. Jadi jangan mau kita dibohongin lagi sama iblis. Jangan mau pintu dibuka. Jangan mau kita dengerin itu. Karena itu yang akan menjadi kekacauan. Gitu ya, kekacauan yang lakukan. Selama saya dulu punya problem debar jantung, itu iblis selalu ngomong ke saya gitu. Belum sembuh lu, belum sembuh lu, ya, pasti belum sembuh. Saya perkatakan, enggak, gue udah sembuh. Gue tahu ini terjadi kesembuhan. Enggak, gue baik-baik aja. Gue sehat in the name of Jesus Christ. Gue dalam penaungan yang maha tinggi. Itu yang gue pegang. Itu yang saya pegang terus-menerus. Ya, jadi kalau mama kayak gitu, makanya kita bisa ngelihat kondisi tubuh kita akan seperti apa gitu yang akan terjadi gitu ya. Karena kita sendiri yang ngebuka pintunya. Jadi jangan dibuka, pintunya jangan dibuka. Ya, Yohanes 10 ayat 10 dan ini ayatnya keren banget ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi pencuri itu iblis. Datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan aku datang untuk memberikan kamu kehidupan dalam segala hal. Nanti dibuka aja ayatnya ya, Yohanes 10 ayat 10. Jadi menunjukkan bahwa aku datang ya, aku datang sebentar. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan dan aku datang untuk memenuhi kamu eh, kok jadi sampai lupa. Ini udah kebiasaan jadi. Sebentar saya buka aja ya daripada saya salah nanti ya. Udah ngomong sekali habis itu lupa saya tadi ngomong apa. Ya saya buka aja lah. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Ini ayat yang ngebuka mata saya gitu ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku Yesus mempunyai hidup, kita diberikan kehidupan dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kematian datang oleh iblis. Bahkan yang menarik gitu ya, di dalam kitabnya gitu ya, saya cuma lupa ulangan ulangan berapa, itu juga menceritakan tentang bahwa eh, sakit penyakit itu adalah kutukan. Sakit penyakit itu bukan dari Allah gitu loh. Jadi banyak yang kita tidak mengerti. Makanya kenapa kita harus belajar mengerti, memahami biar kita nggak dibohongin ya. Makanya umat kita binasa karena kurangnya pengetahuan ya. Nah, Markus 6 ayat 4 sampai 6 ini menarik ya. Jadi kita baca aja Markus 6 ayat 4 6. Ini kalau menurut saya karena bagian yang sangat penting Markus 6. Markus 6 ayat 46. Markus 6 ayat 46. Sorry, ayat 4 sampai 6. Jauhan saya. Nah ini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit
dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau kita lihat, apakah Yesus berhasil menyembuhkan semua orang? Iya, berhasil menyembuhkan semua orang kecuali orang yang tidak percaya di kampungnya karena mereka ragu dipikir ini adalah anak tukang kayu, kok bisa nyembuhin? Mereka nggak percaya. Jadi kata kuncinya kesembuhan adalah Anda harus percaya berkaitan dengan pikiran kita. Kalau pikirannya kita nggak percaya kita disembuhkan, maka nggak bisa sembuh. Kesembuhan itu tergantung dari iman kita. Yang menghambat kita adalah karena kita tidak percaya. Di sini bukan berarti bahwa Yesus tidak mau mengadakan mujizat, tapi terbatas karena ketidakpercayaan mereka. Matius 13 ayat 5 8. Dan Yakobus 5 ayat 15 tadi kita udah baca, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang yang sakit. Jadi tidak ada satupun pernyataan kecuali orang yang tidak percaya di kampungnya Yesus, orang itu tidak bisa sembuh karena ketidakpercayaan. Jadi kalau kita mau sembuh, kita harus percaya pada Yesus bahwa Dia telah menyembuhkan kita dan Yesus memang mau menyembuhkan kita dan kita harus mengetahui tentang pengetahuan supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Oke,